Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya Bebeja Juli. Saya Siti Rini Nuraini. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia akan mempresentasikan topik yang sangat menarik. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang profesionalitas seorang guru. Nah, di slide pertama, peningkatan profesionalitas guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peningkatan profesionalitas guru itu? Nah, di situ dijelaskan bahwa profesionalisme guru merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Seorang guru profesional tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik dan keilmuan saja, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam menjalankannya. Nah, di situ sudah jelas ya teman-teman bahwa kita sebagai seorang guru tidak hanya menguasai materi saja atau pengetahuannya saja, tetapi melainkan di satu sisi juga kita perlu menanamkan nilai-nilai etika kita sebagai seorang guru, karena guru itu kan diguru dan juga ditiru, seperti itu ya. Jadi kita perlu memperhatikan nilai-nilai etika seperti itu. Dan yang kedua, di slide kedua ada strategi peningkatan profesionalitas guru. Nah, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan kompeten. Kemudian ada sertifikasi dan kualifikasi akademik. Ada penguatan etika profesi, kolaborasi dan komunitas belajar, dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi kinerja berkala. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang poin pertama tadi, pelatihan dan pengembangan kompeten. Nah, di mana di sini dijelaskan ya bahwa di poin ini itu bahwa guru itu perlu meningkatkan keterampilan kita dengan cara apa ya? Dengan cara kita misalnya mengikuti pelatihan seperti ya kita mengikuti workshop, seminar, pelatihan-pelatihan khusus dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya tadi untuk kita mengembangkan kemampuan kita dan terus mengasah skill kita gitu, karena kita itu guru yang sudah menginjak di era dimana serba memakai teknologi seperti itu. Jadi kita perlu mengikuti arus. Jadi kita perlu mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Dan yang kedua ada sertifikasi dan kualifikasi akademik. Nah, di sini menunjukkan pengakuan formal terhadap kompetensi dan pendidikan seseorang. Sertifikasi umumnya diberikan oleh lembaga profesional, sedangkan kualifikasi akademik berasal dari institusi pendidikan seperti universitas. Nah, keduanya penting untuk menjamin kualitas dan kredibilitas tenaga kerja profesional. Nah, perlu ya. Apalagi ini contoh nih, dalam sertifikasi misalnya kita sudah ada program yang dinamakan PPG. Nah, di mana di sana itu ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tempuh seperti itu. Nah, nanti di akhir ada pengujiannya. Nah, di mana nanti itu akan menentukan kita bahwa apakah kita itu layak sebagai seorang guru yang profesional ataupun tidak ya. Dan kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik itu di sini seperti misalnya kita belajar di institusi pendidikan seperti itu, seperti misalnya universitas ataupun institut yang nah itu sudah ada perbedaan dan penjelasannya ya teman-teman, bahwa sertifikasi itu merupakan pengakuan formal nih, pengakuan formal bahwa kita itu sudah diakui sebagai guru yang profesional seperti itu ya. Contohnya apa ya? Sekarang kan ada program PPG gitu.
Nah, di mana di sana ada tahapan-tahapan yang perlu kita tempuh, yang perlu kita jalani. Dan nanti di akhir ada pengujiannya seperti itu. Dan di sana akan menentukan apakah kita layak sebagai atau dikatakan sebagai guru profesional ataupun tidak gitu. Dan yang ketiga, penguatan etika profesi. Nah, berfokus pada penanaman nilai-nilai moral dan prinsip etis dalam praktik pekerjaan. Ini mencakup integritas, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan dalam pekerjaan dijalankan secara etis dan dapat dipercaya. Nah, berarti ketika kita sudah memiliki etika, berarti kita perlu penguatan. Iya, penguatan yang berfokus pada apa? Ya tadi, berfokus pada penanaman nilai-nilai moral dan juga prinsip kita ya dalam praktik pekerjaan gitu, agar kita bisa menjalankan pekerjaan dengan efektif dan cukup baik. Dan selanjutnya yang keempat, kolaborasi dan komunitas belajar. Nah, di sini dijelaskan ya, membangun komunitas belajar antar guru untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam proses mengajar, sekaligus sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan etos kerja profesional. Nah, bolehlah nanti ketika di satuan pendidikan kita ya, atau di satuan pendidikan teman-teman semua, kita membentuk suatu forum ya, suatu komunitas gitu, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang bagaimana kita cara proses belajar mengajar dengan baik gitu, atau sharing lah gitu ya, sesama guru kita sharing gitu, ini harus bagaimana, ketika ada masalah itu solusinya harus seperti apa, dan ketika ada tantangan kita menyelesaikannya itu harus bagaimana begitu, agar kita mudah, tidak hanya sendiri saja mengerjakannya. Ketika kita sudah bekerja sama dengan orang lain, adanya diskusi dengan orang lain, nah itu akan memudahkan. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi kinerja berkala. Nah, melakukan evaluasi diri dan mendapatkan umpan balik dari siswa, rekan sejawat, serta pimpinan sekolah guna terus memperbaiki kualitas diri dan layanan pendidikan yang diberikan. Ini penting banget ya teman-teman. Ketika kita sudah menjalani semua proses pembelajaran, di akhir kita harus diperlukan adanya evaluasi. Untuk apa sih evaluasi itu? Ya penting banget ya teman-teman. Ketika kita di dalam satu rangkaian yang sudah kita jalani itu, apakah ada yang kurang ataupun misalnya ada yang lebih seperti itu. Ketika ada yang kurang, nah nanti di pembelajaran yang akan datang kita itu harus seperti apa. Dan ketika ada yang lebih, ya berarti itu adalah poin plusnya, kita harus lebih meningkatkannya lagi gitu. Jadi ini sangat penting, evaluasi dan refleksi kinerja kita yang secara berkala. Kemudian di slide selanjutnya ada strategi penguatan etika guru. Nah, kita bahas dulu nih. Upaya sistematis untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moral serta sikap profesional dalam praktik pendidikan sehari-hari. Nah, yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa penguatan etika guru itu perlu kita tanamkan dan harus dan wajib sekali seperti itu. Nah, di situ ada strategi penguatan etikanya, di mana ada beberapa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kuatkan. Strateginya yang pertama itu ada sosialisasi dan internalisasi kode etik guru. Kemudian kedua, keteladanan dari pemimpin sekolah, pembinaan karakter berkelanjutan, sistem penghargaan dan sanksi, pembentukan forum etika guru, dan peningkatan kesadaran melalui refleksi dan konseling. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman.
Pertama, ada sosialisasi dan internalisasi kode etik guru. Nah, di situ dijelaskan guru harus memahami dan menghayati kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi atau pemerintah, misalnya seminar atau diskusi kelompok, penandatanganan komitmen etika oleh seluruh guru. Seperti itu. Jadi ya misalnya kita bingung nih, ya kita harus sekali-kali boleh misalkan mengadakan sosialisasi tentang etika ini gitu. Misalkan kita mengadakan ya itu seminar, diskusi kelompok, kita membuat komunitas belajar tadi, bisa untuk mendiskusikan hal ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, keteladanan dari pemimpin sekolah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kepala sekolah dan pimpinan lembaga pendidikan harus menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Nah, di situ sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa sebagai seorang pemimpin ya harus menjadi contoh yang baik bagi bawahannya, seperti itu. Dan yang ketiga, ada pembinaan karakter berkelanjutan. Nah, di sini dijelaskan bahwa melalui pelatihan rutin atau program pengembangan karakter, guru diberikan ruang untuk merefleksikan sikap dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan di sekolah. Nah, berarti ini perlu diadakan suatu acara ataupun rencana ya, kita harus mempunyai waktu khusus gitu untuk merencanakan hal ini. Nah, yang dimana nanti di sananya itu ada guru diberikan kesempatan untuk merefleksikan diri gitu, merefleksikan sikap yang dimiliki oleh masing-masing guru tersebut, seperti itu. Kemudian ada sistem penghargaan dan sanksi. Nah, di sini dijelaskan etika yang baik perlu diapresiasi, misalnya melalui pemberian penghargaan bagi guru teladan. Sebaliknya, pelanggaran etika harus mendapat teguran atau tindakan yang mendidik sesuai aturan. Ya, ini berarti bukan hanya murid saja ketika mereka nakal gitu ya. Jadi guru pun harus seperti itu. Ketika misalnya ada seorang guru atau kita memiliki karakter yang baik, ya perlu adanya apresiasi. Nah, tujuannya apa ya? Supaya kita semangat lagi dan kita terus memegang teguh nilai-nilai etika itu. Dan bagi yang misalnya masih mempunyai karakter yang tidak baik seperti itu ataupun kurang, mereka menjadi termotivasi untuk menjadi baik, seperti itu. Kemudian ada pembentukan forum etika guru. Nah, di situ dijelaskan bahwa membentuk forum atau komunitas guru yang secara khusus membahas kasus-kasus pelanggaran etika, di mana moral di lapangan, dilema moral di lapangan, serta berbagi solusi dan praktik dengan baik. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya di poin yang ketiga. Nah, di sini juga ada kaitannya gitu. Jadi kita itu membentuk forum atau membentuk komunitas seperti itu, yang dimana nanti di dalamnya itu membahas tentang, kalau ini membahas tentang kasus-kasus yang ada gitu, kasus-kasus tentang pelanggaran etika seperti itu. Dan nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama solusinya seperti apa dan harus bagaimana gitu. Lanjut ya teman-teman, ada integrasi etika dalam supervisi akademik. Nah, di situ dijelaskan pengawas atau kepala sekolah tidak hanya menilai aspek pembelajaran, tetapi juga menanamkan sikap profesional guru dalam berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Nah, seperti yang di poin yang kedua ya, keteladanan dari pemimpin sekolah. Nah ini ada kaitannya juga. Nah, dimana ketika kita misalnya melakukan supervisi, kan supervisi itu biasanya kita hanya melihat dari segi bagaimana cara kita mengajar, seperti itu. Dan
ini di poin ini juga penting diadakan atau dilihat dari aspek bagaimana dia bersikap seperti itu, bersikap profesional sebagai seorang guru. Nah, bagaimana dia berinteraksi dengan siswanya, kemudian rekan kerjanya, dan juga orang lain seperti itu. Dan itu perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kesadaran melalui refleksi dan konseling. Nah, guru perlu dilibatkan dalam kegiatan refleksi diri, bimbingan atau konseling secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran moral dan empati terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti yang sudah dibahas yang lebih awal ya teman-teman, bahwa di akhir kita harus diperlukan adanya evaluasi. Ya, guru itu perlu adanya evaluasi. Untuk apa ya? Untuk kita juga gitu, untuk lebih baik ke depannya. Apalagi ini menyangkut paut dengan etika, dengan nilai-nilai etika gitu. Jadi kita perlu ada evaluasi ya teman-teman. Jadi kesadaran moral dan juga rasa empati kita terhadap lingkungan sekitar kita jangan disepelekan gitu. Jadi perlu adanya perhatian. Slide selanjutnya, refleksi pembelajaran dan diskusi terbuka. Refleksi pembelajaran merupakan proses evaluatif yang dilakukan oleh guru secara sadar untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga hasil belajar siswa. Diskusi terbuka merupakan bentuk kolaborasi antara guru dengan rekan sejawat, siswa maupun pihak sekolah yang bertujuan untuk menyebarkan proses pembelajaran secara terbuka, jujur, dan konstruktif. Dan selanjutnya, implementasi refleksi dan diskusi terbuka. Pertama, membuat jurnal reflektif setelah setiap sesi pembelajaran. Yang kedua, mengadakan forum diskusi rutin. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam refleksi. Yang keempat, mendokumentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil refleksi dan diskusi. Misalnya dalam membuat jurnal refleksi setelah setiap sesi pembelajaran, berisi catatan singkat mengenai proses kendala dan hasil pembelajaran. Mengadakan forum diskusi rutin, baik dalam lingkup kecil maupun dalam skala lebih luas. Melibatkan siswa dalam refleksi, misalnya melalui kuesioner singkat, wawancara, atau diskusi kelas tentang proses pembelajaran. Mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pengajaran ke depan. Menindaklanjuti hasil refleksi dan diskusi. Setelah mengetahui hasil evaluasi harus segera dilakukan untuk solusi yang lebih baik ke depannya. Jadi peningkatan profesionalisme guru dan penguatan etika merupakan dua aspek penting dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Guru yang profesional tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik dan teknologi, tapi juga menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap. Strategi penguatan etika melalui pelatihan, mentoring, dan budaya sekolah berbasis nilai menjadi langkah konkret untuk memperkuat karakter guru sebagai pendidik sejati. Sementara itu, refleksi pembelajaran dan diskusi terbuka berperan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melalui refleksi dan kolaborasi, guru dapat saling berbagi pengalaman, menerima masukan, dan meningkatkan efektivitas pengajaran.